Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Alhamdulillah bantuan PKH dan juga BPNT dilanjutkan di tahun 2023. Ini dia 14 kriteria keluarga yang layak menerima bantuan sosial dari pemerintah, termasuk bantuan PKH dan juga BPNT. Tentunya yang rumahnya sudah difoto dan disurvei oleh para petugas, siap-siap ya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diary PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang Alhamdulillah bantuan PKH dan juga sembako atau BPNT dilanjutkan di tahun 2023 mendatang. Ini dia 14 kriteria keluarga yang layak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Tentunya yang rumahnya sudah difoto dan disurvei oleh para petugas, siap-siap ya. Apakah nantinya di tahun 2023 bakalan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah? Nah, tentunya untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, kabar gembiranya Alhamdulillah bantuan PKH BPNT ini dilanjutkan, dicairkan di tahun 2023. Artinya tetap dilanjutkan adalah programnya. Jadi program bantuan PKH dan juga program sembako tetap dilanjutkan. Karena program PKH dan juga program sembako atau BPNT merupakan program bantuan sosial yang bersifat reguler, yang rutin disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai wujud dalam rangka menangani masalah terkait dengan fakir miskin ataupun kemiskinan ya sahabat YouTube. Berbagai macam inovasi tentunya nanti akan dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para penerima manfaat. Salah satu wacananya adalah terkait dengan adanya pemberdayaan kelompok rentan ya, yang mana sasarannya adalah para penerima manfaat bantuan sosial baik PKH maupun BPNT yang usianya masih tergolong produktif ya, artinya usianya 40 tahun ke bawah. Ini wacananya di tahun 2023 mendatang akan mulai dilakukan. Belum lagi ada juga yang terkait dengan pengalihan bantuan sosial dari PKH BPNT ke program bantuan permakanan khusus lansia yang usianya 75 tahun ke atas dan juga disabilitas. Kemudian terkait dengan anak terlantar, ini juga sama yang nantinya bakalan ada bantuan yang namanya atensi anak yatim. Dan berbagai macam inovasi ataupun terobosan-terobosan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tentu akan kita nantikan kelanjutannya di tahun 2023 mendatang ya sahabat YouTube. Nah, untuk programnya dilanjutkan, terus penerimanya bagaimana? Tentu penerima bantuan sosial PKH ataupun BPNT selalu dievaluasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan melibatkan pemerintah daerah, di mana saat ini pemerintah daerah sudah bisa melakukan penidaklayakan bagi para penerima bantuan sosial maupun PKH ataupun BPNT ya, yang dianggap tidak layak karena mungkin sudah meninggal, kemudian tidak ditemukan karena pindah alamat, kemudian sudah mampu atau sejahtera, termasuk ASN, TNI ataupun Polri menolak bantuan sosial dan pensiunan, ini sudah bisa ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi 6NG online tentunya ya. Jadi untuk penerima bantuan sosialnya ini sifatnya tidak berkelanjutan.
Jadi setiap bulan dievaluasi. Kalau misalkan hasil evaluasinya memang si penerima tersebut masih layak mendapatkan bantuan sosial, PKH maupun BPNT, maka akan dilanjutkan. Tapi ketika setelah dievaluasi, setelah diverifikasi ulang, ternyata tidak layak, maka di pencairan berikutnya bantuan sosialnya tidak lagi diberikan. Jadi programnya tetap lanjut, tapi untuk penerimanya setiap bulan dievaluasi ataupun diverifikasi dan divalidasi ya sahabat YouTube. Jadi seperti itu ya. Nah tentunya di tahun 2023 mendatang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin, di mana fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Jadi saat ini setiap bantuan sosial harus berdasarkan dengan data DTKS. Nah, untuk masuk ke dalam data DTKS tentu ada syaratnya. Syaratnya merupakan keluarga yang tergolong fakir miskin. Nah, oleh sebab itu, oleh pihak Badan Pusat Statistik atau BPS telah merilis 14 kriteria masyarakat miskin, di mana jika sebuah keluarga memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria ini, maka keluarga tersebut bisa dikategorikan miskin. Nah, 14 kriteria tersebut apa saja? Tentunya yang pertama adalah luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Kemudian yang kedua, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan. Yang ketiga, jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplester. Kemudian yang keempat, tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. Yang kelima, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Yang keenam, sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan. Yang ketujuh, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah. Yang kedelapan, hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam dalam 1 kali seminggu. Yang kesembilan, hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun. Yang ke-10, hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari. Yang ke-11, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau di poliklinik. Yang ke-12, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah 600.000 per bulannya. Kemudian pendidikan tertinggi, kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD atau tamat SD. Kemudian yang terakhir, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000 seperti sepeda motor, baik kredit ataupun non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya. Nah, tentunya di akhir tahun 2022 kemarin, mulai dari rentan waktu 15 Oktober hingga 15 November itu ada survei yang dilakukan oleh petugas yang berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS atau yang disebut dengan petugas Reksosek. Nah, tentunya bagi yang sudah disurvei rumahnya siap-siap. Dan di akhir bulan kemarin ya, juga dari pendamping sosial PKH ini melakukan proses pendataan ataupun melakukan survei kemiskinan dengan menggunakan aplikasi Six Mobile, di mana rumahnya itu juga difoto. Nah, bagi yang sudah mengalami hal-hal tersebut, maka siap-siap di tahun 2023 ini, karena sangat erat kaitannya penerima bantuan sosial dengan survei-survei yang sudah dilakukan ini. Tentunya mungkin bagi yang sudah mendapatkan, namun hasil surveinya ini berlawanan, artinya hasil surveinya itu menunjukkan dia adalah orang yang sejahtera, tentu bantuannya tidak lagi diberikan. Namun apabila hasil surveinya menunjukkan dia sangat layak, padahal sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial, maka ada kemungkinan besar di tahun 2023 mendatang atau mungkin di tahun-tahun berikutnya
yang bersangkutan bisa menerima bantuan sosial dari pemerintah ya sahabat YouTube. Jadi sudah paham ya sahabat YouTube informasi pada video kali ini. Tentunya semoga videonya bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video dari PKH terbaru berikutnya. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.